Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 PBAK STKA 1A, Retno Evi Destuti, Giuseppe Eka Purwanti, Dieling Julianingsi, dan Yosua Krisnadi. Selamat menyaksikan. Pengertian korupsi. Menurut bahasanya, korupsi berarti suatu tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai dengan berikut pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan tidak benar atau dapat disebut ilegal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasai kepada seseorang ataupun beberapa orang guna memperoleh suatu keuntungan sepihak saja. Apa aja sih ciri-ciri dari tindakan korupsi? Nah, yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintahan. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang. 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama. 7. Terpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti. 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis korupsi. Kita akan membahas 5 jenis korupsi yang sering kita jumpai di Indonesia. Yang pertama adalah suap. Jadi, suap ini adalah tindakan memberi uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Yang kedua adalah penggelapan, yaitu suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, dan barang berharga lain, dan biasanya ini dilakukan oleh seorang yang lebih dan diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Yang ketiga adalah pemerasan, yaitu suatu bentuk korupsi yang menggunakan ancaman kekerasan untuk membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang keempat adalah gratifikasi. Gratifikasi ini akan dikatakan sebagai korupsi jika hadiahnya disalahgunakan dan akan berpengaruh pada perubahan kebijakan keputusan atau tanggung jawab penerima serta pemberi hadiah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah nepotisme, adalah suatu perbuatan penyelenggaraan negara serta melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat dan bangsa juga negara. Oke, sekarang kita akan membahas contoh tindakan korupsi di rumah. Ayo, kira-kira kita pernah korupsi nggak ya di rumah? Ada beberapa contoh korupsi di rumah. Yang pertama, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Biasanya siapa yang disuruh belanja sama ibu dan uangnya nggak dikembaliin, itu termasuk korupsi ya. Jadi setelah belanja, kembalikan sisa uang belanjaan kepada ibu lagi. Contoh yang kedua adalah meminta uang membayar UKT untuk kuliah gitu ya, melebihi uang kuliahnya. Misal UKT-nya 4 juta, kalian mintanya 5 juta, ayo yang 1 juta dikemanain. Contoh yang ketiga adalah perbuatan berkata bohong. Ini juga termasuk korupsi, jadi jangan suka berkata bohong ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh korupsi di lingkungan sekolah. Kira-kira kita pernah korupsi nggak ya di sekolah? Sama dengan berangkat sekolah dengan sengaja terlambat. Berarti kita sudah mengkorupsi jam pelajaran yang harus kita terima, ya nggak? Kemudian, yang kedua menitip absen. Bayangin, teman-teman kalian, teman-teman kita harus ikut pelajaran full mendapat ilmu untuk mengisi absen. Jangan kita hanya titip. Yang ketiga, penggelapan dana kas kelas. Siapa yang jadi bendahara? Harus amanah ya. Karena apa? Kalau misal kita mengambil dana di kelas, berarti kita merugikan uang dari anak-anak di kelas. Itu contoh korupsi ya termasuknya. Kemudian yang keempat adalah mencontek. Kalau kita mencontek, kita akan sangat mudah mengerjakan soal-soal, nilai kita akan bagus. Dan coba bayangin teman-teman kita yang sudah belajar bersusah payah, tidak mencontek. Dengan begitu kita akan merugikan teman-teman kita yang jujur. Kemudian guru yang menikmati gaji buta tanpa melakukan kewajibannya. Berarti guru itu misalnya tidak mengajar, tapi tetap menerima gaji, itu termasuk korupsi.
Contoh yang terakhir adalah membayar harga makanan kantin tidak sesuai dengan jumlah makanan yang diambil. Misal beli bakwan 2 harusnya 4.000, cuma bayar 2.000. Itu sudah merugikan ibu kantin. Kasihan ibu kantinnya bisa rugi. Jadi itu termasuk korupsi. Oke. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai contoh korupsi di lingkungan masyarakat. Lalu, yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, melakukan money politik. Yang ketiga, datang kerja tidak tepat waktu. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan siskampling yang telah ditentukan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, melakukan penyuapan atau penyogok. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia. Baiklah, jadi yang pertama itu ada kasus Jiwasraya. Nah, korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero ini menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Jiwasraya ini mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun, dan ini menyebabkan negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Baik, jadi yang kedua ada kasus Asabri, di mana selain dari kasus Jiwasraya, PT Asabri juga menjadi sorotan dalam beberapa hari ini karena PT Asabri ini menyebabkan kerugian pada negara mencapai 10 triliun sepanjang tahun 2019. Dan selain itu juga, saham-saham milik dari Asabri ini mengalami penurunan sekitar 90%. Baik, yang ketiga itu dan yang terakhir ada kasus dari Bank Senturi, di mana kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis. Pada pasalnya, negara memiliki kerugian sebesar 7 triliun. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan LHP. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara sebesar 689,344 miliar. Kemudian, untuk menetapkan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6,742 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar, yaitu Budi Mulya yang sudah divonis. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai dampak terjadinya korupsi pada berbagai aspek dan bidang kehidupan. Nah, apa ya dampak yang ditimbulkan korupsi terhadap aspek dan bidang kehidupan masyarakat? Baiklah, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ada beberapa. Yang pertama itu untuk aspek ekonomi, dampaknya dapat berupa penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, keterbelakangan perekonomian negara, dan ketidakseimbangan finansial negara. Yang kedua untuk aspek sosial ada tingginya tingkat pengangguran, angka kemiskinan meningkat, kurangnya solidaritas sosial, mengganggu stabilitas umum, dan mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga ada dampak pada aspek politik. Yang pertama itu dampaknya hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, hancurnya kedaulatan negara, money politik yang tinggi, dan hukum yang tidak adil. Dan yang keempat ada dampak pada bidang kesehatan, yaitu banyaknya penyakit yang sulit tertangani akibat adanya tindak pidana korupsi. Dan yang kedua fasilitas yang dibedakan. Nah, fasilitas yang dibedakan di sini terjadi karena korupsi yang dilakukan itu telah memakan uang negara sehingga fasilitas kesehatan pun dapat dibedakan. Dan yang kelima ada bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada kekerasan di masyarakat yang semakin kuat, lemahnya garis batas negara, dan semakin melemahnya alutsista dan SDM. Nah, itulah dampak
terjadinya korupsi pada beberapa aspek dan bidang kehidupan. Berikutnya, kita akan membahas tentang tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, tindakan yang dapat meminimalisir korupsi ada 4. Yang pertama, upaya pencegahan atau preventif, berupa menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, ada upaya penindakan atau kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Yang ketiga, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, di mana tindakan korupsi diajarkan melalui mata kuliah atau seminar-seminar anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu upaya edukasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang di Indonesia sudah ada 2, yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Transparency International atau TI. Nah, teman-teman, udah tahu kan tentang korupsi sekarang? Jadi, mulai sekarang kita harus menjauhi hal-hal yang berbau korupsi mulai dari hal yang paling kecil. Sekian dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.